agama itu sering dibicarakan khususnya untuk upaya-upaya agar kita tetap bisa menjaga kebinekaan kita gitu ya, keragaman di Indonesia gitu kan. Nah, ini soal kampung moderasi beragama tapi yang saya baru dengar ini Pak Amirullah. Jadi sebenarnya kalau kampung moderasi beragama itu seperti apa sih Pak? Apakah kampungnya hanya apa namanya emang isinya orang-orang yang beragam atau bagaimana? Iya, terima kasih. Jadi Kementerian Agama punya program prioritas namanya moderasi beragama. Jadi di tahap awal memang kebetulan saya Kasubdit Penyuluh Agama Islam. Kita punya 50.000 Mbak penyuluh agama di seluruh Indonesia ini. Kita ingin program moderasi beragama ini benar-benar implementatif di masyarakat, benar-benar membumi, Mhm. benar-benar dapat disosialisasikan dengan baik. Nah, maka eh, tahap pertama itu kita melakukan pemetaan wawasan kebangsaan dan keagamaan. Karena kita tahu ujung tombak Kementerian Agama ini di masyarakat penyuluh agama. Jadi kita ingin memastikan bahwa penyuluh agamanya moderat dulu nih. Mhm. Penyuluh agamanya clear dulu soal komitmen kebangsaan, soal toleransi dan lain-lain. Nah, jadi memang tahap pertama kita lakukan pemetaan wawasan kebangsaan. Tahap keduanya kita melakukan penguatan moderasi beragama kepada penyuluh agama di seluruh Indonesia. Nah, setelah kita pastikan bahwa seluruh aparatur negara, aparatur Kementerian Agama, semua moderat, semua clear, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan moderasi beragama kepada masyarakat. Nah, ini penugasan dari kita instansi pembina di Direktorat Penerangan Agama Islam kepada penyuluh agama di seluruh Indonesia untuk membentuk kampung moderasi beragama. Nah, kampung moderasi beragama ini diinisiasi, dirintis lah kira-kira begitu oleh penyuluh agama di seluruh Indonesia melalui pembentukan Pokja ya, kelompok Mhm. kerja dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ormas, tokoh masyarakat, pemerintah daerah. Bagaimana moderasi beragama tidak hanya wacana nih, tapi moderasi beragama terimplementasi kepada masyarakat, masyarakat diberikan pemahaman tentang moderasi beragama. Nah, ini bagaimana masyarakat ini melalui kampung moderasi beragama ini masyarakat memiliki cara pandang, sikap dan praktik beragama yang moderat, Oke. yang tidak ekstrim, Mhm. yang beragama yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan dan saya kira banyak di dalamnya soal moderasi beragama. Kira-kira gitu Gi, Oke. apa namanya? Tapi begini, Gambaran. Pak Amirullah, berarti konsep kampung moderasi beragama itu seperti apa ya? Maksudnya yang membuat kita nanti akan tahu, oh ini kampungnya ternyata begini begitu. Nah, itu apa? Konsepnya seperti apa? Nanti yang terlihat itu yang bagaimana? Iya, jadi ini Mbak, setelah kita eh, penugasan untuk membentuk kampung moderasi beragama kepada penyuluh agama di seluruh Indonesia ini, eh, yang pertama itu ada Pokja ya, kelompok kerja lintas sektoral, ada Pemda di sana, ada kementerian-kementerian lain, ada tokoh masyarakat, tokoh agama yang sama-sama sepakat eh, mensosialisasikan, membumikan moderasi beragama kepada masyarakat. Nah, itu jadi tahap pertamanya membentuk Pokja. Nah, tahap keduanya itu memang bagaimana terus koordinasi rutin, pertemuan rutin antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para stakeholder, Pemda, untuk membahas hal-hal aktual terkait dengan kondisi masyarakat,
terkait dengan kerukunan, terkait dengan komitmen kebangsaan. Saya kira banyak di dalamnya ya Iya. persoalan-persoalan aktual yang ada di dalam masyarakat. Oke. Nah, berarti kita bisa menjumpai kalau tidak salah kan pada saat launching itu ada 1.000 ya, Pak Amirullah ya? Betul, iya. Ah, itu Jadi di rintisannya sebenarnya hampir 2.500 Mbak. Nah, oh, cuma oke. kalau kemarin di Oktober 2023 kita launching 1.000 kampung moderasi beragama. Nah, itu ada di mana saja tuh? Di mana saja kita bisa menjumpai itu? Apakah kemudian memang pembagian per wilayahnya itu ada jumlah-jumlah tertentu atau kampung moderasi beragama itu bisa diidentifikasi berdasarkan apa? Ya, jadi penugasan kita ke bawah ya, karena kita di pusat ke Kementerian Agama kabupaten kota, setidaknya dalam satu kabupaten kota itu membentuk 2 kampung moderasi beragama. Nah, kebetulan jumlah kabupaten kita ada 514-an, jadi hampir terbentuk 9.000 ya, untuk membentuk 1.000 kampung moderasi beragama yang bisa kita pastikan ada di minimal 2 di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oke. Nah, jadi kalau misalnya bicara soal komponen-komponen yang ada di dalam komponen yang ada begitu ya di situ sehingga kampungnya bisa disebut kampung moderasi beragama itu apa saja? Tadi mungkin ada penyuluhnya begitu atau seperti apa ini Pak Amirullah? Ya, ini memang yang 1.000 ini Mbak baru terbentuk Pokja dan bagaimana sosialisasi moderasi beragama kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan yang ada di masyarakat, misalnya ke majelis taklim, ke remaja masjid, arisan, pertemuan-pertemuan RT, bagaimana terus Pak Pokja moderasi beragama ini dengan lintas sektoral ini menyampaikan materi-materi soal moderasi beragama kepada masyarakat dalam setiap pertemuan-pertemuan. Nah, jadi setelah melakukan sosialisasi, memang baru tahun ini kita akan melakukan pengembangan kampung moderasi beragama yang masih terus kita diskusikan, kita sesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing kampung moderasi beragama yang ada di wilayahnya masing-masing. Oke. Pak Amirullah, nanti kita lanjut kembali Pak untuk membahas seputar apa saja nanti yang menjadi fokus pengembangan dan bagaimana upaya pengembangan yang akan dilakukan untuk kampung moderasi beragama di Indonesia dan ke depan. Kalau tadi kan jumlah awalnya sebenarnya upayanya ada 2.000 lebih, tapi kan sekarang baru sekitar 1.000 ya yang kemarin di launching. Nah, ke depan apakah akan bertambah, bagaimana atau berapa jumlah pertambahannya begitu ya targetnya. Nanti kita akan lebih banyak lagi membahas soal pengembangan kampung moderasi beragama, tapi kita jeda dulu sejenak boleh ya Pak Amirullah ya? Kita bahas lagi nanti. Ya, baik, jangan kemana-mana pendengar, kami masih akan lanjutkan kembali pengembangan kampung moderasi beragama di Indonesia menjadi topik bahasan kami di To The Point ya pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Catatan peristiwa 24 Maret 1882, Robert Koch mengumumkan penemuan bakteri yang menyebabkan penyakit TBC. TBC adalah penyakit menular yang umum dan dalam banyak kasus bersifat mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai strain mikrobakteria, umumnya Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa berdampak pada bagian tubuh lainnya. Tuberkulosis menyebar melalui udara ketika seseorang dengan infeksi TB aktif batuk, bersin, atau menyebarkan butiran ludah mereka melalui udara. Infeksi TB umumnya bersifat asimptomatik dan laten. Namun hanya 1 dari 10 kasus infeksi laten yang berkembang menjadi penyakit aktif. Bila tuberkulosis tidak diobati, maka lebih dari 50% orang yang terinfeksi bisa meninggal. 24 Maret 1958, penyanyi rock and roll Elvis Presley
dilantik menjadi anggota Angkatan Darat Amerika Serikat di Fort Chaffee, Arkansas. Pelantikan itu dilaksanakan setelah Elvis menyelesaikan pelatihan dasar militer di Fort Hood, Texas. Elvis yang kala itu berusia 23 tahun ditugaskan di Freiburg, Jerman. Radio Republik Indonesia bekerja sama dengan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta mempersembahkan Dialog Nasional dengan tema membangun karakter masyarakat Indonesia yang berkebinekaan menuju Indonesia maju. Minggu 24 Maret 2024 pukul 9 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat, langsung dari Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta. Acara ini disiarkan langsung di Programa 3 Radio Republik Indonesia, platform aplikasi RRI Digital, dan channel YouTube RRI Net Official. To the point. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai pengembangan kampung moderasi beragama di Indonesia. Saya masih bersama dengan Kasubdit Penyuluh Agama Islam dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Amirullah. Pak Amirullah masih bersama kami ya, Pak? Siap. Oke, Pak Amirullah, ini pengembangan kampung moderasi beragama di Indonesia itu ke depan seperti apa, Pak? Maksudnya tujuannya begitu atau goalsnya begitu, apa yang akan menjadi fokus utama pengembangannya? Apakah semakin banyaknya bicara soal kuantitas atau hasil dari adanya kampung moderasi beragama itu sendiri? Silakan. Iya, moderasi beragama itu penting. Saya kira karena memang kita tahu ada cara beragama yang ekstrim yang berkembang di Indonesia. Ya, kelompok-kelompok yang dengan dalil dan alasan agama, tapi kita bilang cara beragama yang ekstrim, ya, mabuk agama. Yang pertama itu adalah aliran yang kelompok yang mengklaim kebenaran. Kebenaran hanya miliknya, yang lain salah, yang lain kafir gitu ya, yang lain masuk ke neraka. Nah, ini ada kelompok-kelompok yang dengan alasan agama, cara beragamanya ekstrim. Nah, saya kira ini berbahaya buat Indonesia 10 tahun, 20 tahun ke depan ya. Kelompok-kelompok ini kecil, tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa dan membiarkan kelompok-kelompok yang ekstrim secara beragama ini berkembang, saya kira ini juga sangat berbahaya buat Indonesia ke depan. Tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik yang luar biasa. Ada kelompok kedua yang atas dalil agama, atas alasan agama, beragama dengan melakukan tindakan kekerasan ya, seperti teroris, bom, melakukan pengeboman dan lain-lain. Ini juga kan pakai dalil agama. Teriaknya Allahu Akbar, tapi melakukan kekerasan, melukai orang lain, bahkan membunuh orang lain. Nah, yang kelompok yang ketiga ada juga orang dengan dalil agama, alasan agama, tidak mencintai negaranya. Indonesia dibilang togut, negara kafir dan lain-lain. Nah, saya kira ini juga kelompok yang berbahaya, cara beragama yang ekstrim. Maka moderasi beragama, kampung moderasi beragama ini kita berharap sebagai sebuah gerakan bersama untuk meminimalisir kelompok-kelompok yang cara beragamanya yang ekstrim untuk tidak berkembang secara masif di Indonesia. Kita melakukan pendekatan yang melalui budaya, melalui melalui pendekatan yang tidak melakukan humanis tidak begitu dengan kekerasan ya. Jadi Mhm. melalui gerakan-gerakan kampung moderasi beragama ini, saya kira untuk
bagaimana ketahanan nasional, bagaimana Indonesia bisa lebih damai, bisa lebih baik, bisa hidup berdampingan dengan seluruh agama yang kita inisiasi. Toleransi di masyarakat terus makin meningkat, kerjasama dengan lintas agama, partisipasi masyarakat, bagaimana terus ini terus berkembang di masyarakat, dan masyarakat semakin sadar bahwa hidup bersama dengan semua ras, semua agama, semua suku, yang ini adalah sunatullah yang tidak bisa kita tolak. Ya, mari kita bekerja sama dan bergandengan tangan untuk membangun negara ini. Kerukunan sosial juga yang kedua, bagaimana terus meningkat antar umat beragama, internal umat beragama, yang meminimalisir konflik ya. Kita terus deteksi potensi konflik di masyarakat. Ya, tentu saja dengan bekerja sama dengan semua lintas unsur di masyarakat. Lebih jauh lagi misalnya Pokja Kampung Moderasi Beragama ini bisa melakukan peningkatan kesejahteraan ekonomi misalnya melalui program-program yang digagas bersama. Ya tentu saja problem-problem yang berkembang di masyarakat yang terus dibicarakan secara intens antar tokoh, antar umat, antar stakeholder yang ada di masyarakat. Kira-kira gitu Mbak, gambarannya. Pak Amirullah, berarti ke depan begitu ya, monitoring lalu kemudian pembinaan terhadap kampung-kampung atau di kampung-kampung moderasi beragama ini dilakukan nanti dengan cara seperti apa? Apakah memang hanya nanti karena ada Pokja tuh, lalu kemudian Pokja itu yang nanti akan melakukan monitoring lalu pembinaan, atau seperti apa? Jenjangnya bagaimana nanti Pak Amirullah? Iya, jadi memang ini masih tahap pengembangan ya. Kita sedang berusaha untuk melibatkan berbagai macam kementerian dan lembaga. Saya kira memang ini mesti digarap bersama menjadi program prioritas bersama. Kita menggandeng Kemendagri misalnya, Kemendes, karena ini kan kalau di pusat terjadi perjanjian kerjasama atau MOU, biar misalnya di bawah juga melakukan kolaborasi di tingkat bawah sama-sama lah saya kira, karena beberapa kementerian, lembaga bahkan ini kan sudah perpres ya, jadi memang punya tugas yang sama, bagaimana terus menjaga kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Ya tentu saja kita terus melakukan pengembangan, monitoring bersama dengan semua lembaga, dan terus kita diskusi karena begini Mbak, nggak bisa disamain lah kira-kira antara satu kampung dengan kampung yang lain. Saya kira nanti tergantung dengan kearifan lokal masing-masing ya. Kalau misalnya di situ karakteristik daerah dan kampung masing-masing begitu Pak Amirullah ya. Betul. Titik-titik misalnya di situ daerah wisata, daerah pengembangan ekonomi umat segala macam. Tapi ya saya kira semua tokoh, semua komponen masyarakat yang ada berbicara soal apapun dari perspektif moderasi beragama lah, kira-kira begitu. Oke. Nah, Pak Amirullah, nanti selepas ini kita boleh undang pendengar untuk berbincang bersama kita ya, Pak. Kalau mungkin ada yang mau bertanya begitu ya, atau mungkin kampungnya ini adalah salah satu kampung moderasi beragama juga, Anda bisa ikut berpartisipasi, berinteraksi bersama kami pagi hari ini pendengar melalui line telepon di 021 384 4545, 021 386 6712, 021 386 2375, atau di 021 352 3172. Kami masih akan lanjutkan kembali dialog to the point kita pagi ini selepas jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 3 RRI. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
Tidak boleh permusuhan. Oh, itu Cina itu musuh saya. Enggak boleh. Kalau hanya alasannya beda suku, dianggap musuh, tidak boleh. Cina itu musuh kita, enggak boleh. Oh, ini Kristen ini, beda agama, musuh kita ini, tidak boleh. Yang harus dianggap musuh adalah orang yang melanggar hukum. Nomor 1 teroris, musuh kita. Nomor 2 koruptor. Pancasila adalah ideologi negara, ideologi kebersamaan untuk memanage, mengatur kebersamaan. Walaupun orang Indonesia nggak pinter-pinter amat, ya artinya ketua partinya nggak pinter bayar luar negeri nggak. Libanon itu ketua partinya internasional pinternya. Satu pinter-pinter. Tapi kalau udah bersama perang terus. Di kita enggak, rapatnya pinter, setengah pinter. Ya bilang bodoh juga ini. Tapi jadi satu, akur enggak? Kita namanya berhasil memanage, mengatur, mengelola keberagaman. Walaupun kita enggak pakai pinter. Tokoh ulama PBNU, Kiai Haji Aqil Siraj, saat menyampaikan pandangan umum tentang pentingnya menjaga toleransi beragama untuk kuasa Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pentingnya moderasi beragama sudah disuarakan oleh banyak tokoh di Indonesia, pendengar, dan sebagai upaya jangka panjang untuk menguatkan moderasi beragama atau program moderasi beragama di Indonesia, Kementerian Agama membuat Kampung Moderasi Beragama. Begitu. Kami membahas mengenai pengembangan Kampung Moderasi Beragama pagi hari ini bersama dengan Kasubdit Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Amirullah SAG MAG. Untuk Anda yang ingin ikut berinteraksi bersama kami pagi hari ini, silakan pendengar. Kami ajak Anda, kami undang Anda untuk ikut bergabung di line telepon kami 021384 4545, 021386 6712, 021386 2375, atau di 0213523172. Pak Amir, kita mulai sapa pendengar yang sudah bergabung ya Pak ya. Yang pertama ada Pak Ismail di Parit Malintang. Selamat pagi Pak Ismail. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam. Silakan. Pak Amirullah ya. Ya, silakan Pak Ismail. Ya, ini saya cuman sedikit agak begitu menelaah juga kan tentang ide-ide pemakaian istilah baru dan beragama itu moderasi beragama ini, Pak. Ya, oke. Nah, jadi hemat saya ini kalau kita yang beragama Islam, kita yang beragama Islam, kami gitu kan, ini kan itu semua agama. Kalau dipakai istilah-istilah baru ini untuk pemahamannya tidak semua masyarakat bisa paham dengan cepat. Karena apa? Agama Islam itu sejak strata bawah buta huruf sampai profesor sampai jenderal. Jadi harapannya apa Pak Ismail? Jadi harapannya kembali ke ajaran yang dasar, bagaimana dulu bagaimana dulu Islam dimasukkan ke Indonesia dengan damai, ini akan lebih memperbaiki keadaan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ismail. Selamat pagi. Nanti ditanggapi ya Pak Ismail ya oleh Pak Amir ya. Kita menuju ke Bantul. Pak Amirullah sudah ada Pak Dalijan. Selamat pagi Pak Dalijan. Selamat pagi Mbak Puspita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak narasumber. Silakan Pak Dalijan. Pak Ustadz apa ini Mbak? Ini Pak Amirullah dari Kementerian Agama. Mungkin Ustadz kali ya Pak Amir. Ustadz juga nggak? Karena penyuluh agama Islam juga. Oh bukan kata beliau. Silakan. Assalamualaikum Pak Amirullah. Ya, boleh Saya hanya menyoroti Pak. Kalau waktu zaman Pak Harto itu agama itu guyub rukun. Kalau kesini saya memahami itu. Kalau nggak cocok sama dia, itu kok rasanya udah memponis, bilang inilah itulah. Ngomongnya itu kayaknya nggak mengenakan hati itu loh Pak. Itu saya harap ya adanya
ide begini aku sangat setuju. Soalnya makin kesini itu saya rasa makin agak rusak gitu loh, Pak. Oke. Pak Dalijan Bantulnya tinggalnya di mana sih, Pak? Saya di daerah apa itu Pleret. Pleret. Oh, kalau di tempatnya sekitar atau tempat Pak Dalijan tahu nggak ada kampung moderasi beragama nggak di sekitar situ? Belum ada. Oh, belum ada. Oh, ini PR-nya Pak Amirullah berarti nanti Pak bikin di sekitar kampungnya Pak Dalijan ini nih. Begitu. Itu saja Pak Dalijan. Terima kasih. Selamat pagi. Pak Dalijan di Bantul, sebelumnya Pak Ismail di Parit Malintang. Monggo silakan Pak Amirullah ditanggapi. Ya, saya yang pertanyaan pertama kurang ini ya, belum bisa menangkap ya. Jadi betul Pak, ini berkembangnya cara beragama yang tadi saya bilang ya ekstrim ya. Jadi banyak orang yang mabuk agama, saking mau dibilang religius misalnya sampai sholat di jalanan misalnya, itu kan mabuk agama namanya. Padahal masjid ada di mana-mana. Nah, fenomena ini 10 tahun, 20 tahun ke depan saya kira ini berbahaya kalau aliran-aliran ekstrem ini berkembang ya. Klaim kebenaran, hanya kelompoknya yang benar, yang lain salah, lalu mengkafir-kafirkan. Ini kan tentu saja fenomena yang berbahaya bagi kehidupan keberagamaan kita di Indonesia. Nah, jadi kalau Pak Lukman Hakim Saifuddin misalnya bukan agamanya yang dimoderasi, tapi cara beragama kita. Jadi cara beragama kita tidak melanggar hukum, cara beragama kita tidak melukai harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, inilah moderasi beragama yang kita inginkan. Mari kita beragama dengan tetap menghargai keyakinan orang lain. Kita yakin seyakin-yakinnya terhadap keyakinan kita, tapi kita juga menghargai keyakinan orang lain dan segala macam. Tidak mesti terus menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan dan mengkafir surga. Nah, itu yang tentu saja berbahaya dan punya potensi konflik di Indonesia. Oke. Tapi ini yang mesti kita sosialisasikan ke masyarakat. Mari beragama yang damai, mari beragama yang rukun, mari saling menghargai, mari jaga kerukunan dan toleransi ini. Jangan terus menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain dalam beragama. Beragama yang santun kayak gini kan, kalau semuanya punya sikap yang santun kayak gini, saya kira ini kan kita akan damai, akan lebih rukun dan lebih lebih damai tadi. Pak Amir, nanti sebelum kita jawab tadi ya tanggapan dari Pak Dalijan, kita terima satu pendengar dulu dari Lampung Timur, boleh ya Pak ya? Monggo. Oke. Jadi kita ke Pak Suyudi dulu. Selamat pagi Pak Suyudi. Oh, terputus sudah. Jadi mohon maaf Pak Suyudi ya. Pak Suyudi mungkin nanti bisa menghubungi kami kembali. Kita jawab dulu tadi atau kita tanggapi dulu apa yang disampaikan Pak Dalijan. Silakan. Ya, silakan Pak. Yang mana Pak pertanyaan? Ya, tadi Pak Dalijan dari Bantul, silakan Pak ditanggapi dulu. Pendengar berikutnya tadi terputus soalnya. Jadi kita lanjutkan saja lagi, silakan. Iya, nah ini saya kira bukan soal ya hari ini kelompok-kelompok ekstrim beragama ini ya di Indonesia ya kecil ya. Tapi kan kalau ini kita biarkan tentu saja berbahaya. Ini ada cara beragama yang anti negara. Nah, saya kira juga ini berbahaya. Dia hidup di Indonesia, menghirup udara Indonesia, makan minum Indonesia, dia lahir dari bumi Indonesia. Tapi terus misalnya dengan dalil agama dia bilang negara ini togut, kafir apa segala macam ya. Saya kira ini juga cara beragama yang ekstrim. Nah, ini yang ini juga mesti terus kita sosialisasikan. Jadi mencintai negeri ini, hubbul waton ini minal iman. Bagaimana terus kita mencintai negara kita, memiliki nasionalisme yang tinggi,
jiwa raga kita untuk Indonesia, saya kira ini mesti terus dikembangkan. Nah, ya tadi ya komitmen kebangsaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang pertama, yang kedua itu di indikator moderasi beragama toleransi. Saya kira tidak ada alasan kita untuk membenci orang yang berbeda agama. Tidak ada alasan kita untuk membenci orang yang berbeda suku, berbeda bahasa. Ini adalah sunatullah ya, ini adalah pilihan Tuhan gitu. Misalnya saya kira, misalnya saya beragama Islam karena orang tua saya Islam, saya dididik dalam keluarga Islam, dalam lingkungan Islam, semua Islam, maka menjadi Islam. Walaupun mereka yang misalnya lahir di Papua, bapaknya Kristen, ibunya Kristen, dididik dalam agama Kristen, ya tentu saja anaknya beragama Kristen. Nah, ini yang saya bilang, tidak ada alasan kita untuk membenci orang yang berbeda agama, orang yang berbeda suku, karena memang dia dilahirkan dalam keluarga yang berbeda dengan suku yang berbeda. Nah, ini kan yang sering dipertajam ya di masyarakat. Saya kira apa yang tidak mungkin bagi Allah misalnya untuk misalnya membuat semua orang Islam semuanya ganteng semua, kan semuanya sangat memungkinkan bagi Allah. Dan sunatullah ini, kenapa ada yang Islam, kenapa ada yang berbeda agama, yang berbeda suku, berbeda bahasa, saya kira ini memang pilihan Tuhan, sunatullah yang tidak bisa kita tolak. Tentu saja dengan perbedaan ini, bagaimana kita menjadikan perbedaan ini rahmat, kita bisa saling kerjasama, kita bisa saling rukun di antara sesama bangsa, sesama manusia. Jadi kalau ada istilah itu yang kalau kita tidak saudara dalam keimanan, kita saudara dalam kebangsaan, kita saudara dalam sesama manusia. Kira-kira gitu Mbak, ini yang terus kita sosialisasikan. Pak Amirullah, ini sudah ada 2 pendengar lagi, kita sapa dulu keduanya. Pak Suyudi di Lampung Timur ya, sudah tersambung lagi, dan nanti ada Pak Dani di Tual. Kita ke Pak Suyudi dulu. Pak Suyudi. Kita sapa dulu keduanya, Pak Suyudi. Ya, silakan Pak Suyudi, radionya mungkin volume suaranya bisa di. Ya, saya matikan dulu Mbak. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya begini Mbak, kalau di kampung saya moderasi beragamanya memang dari kementerian belum ada. Cuman kami kemarin sudah beberapa tahun kemarin sudah dilaksanakan sekitar 5 tahun yang lalu lah. Jadi di salah sholat Id itu teman-teman dari agama Kristen itu menjaga parkir-parkir di masjid-masjid atau tempat-tempat untuk ibadah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, jadi toleransinya sudah ada di sini. Kemudian untuk waktu rekan-rekan di agama Kristen mereka ada kegiatan, kami yang dari teman-teman Islam dan masyarakat umum juga ikut membantu. Jadi poinnya sebenarnya seperti ini Mbak. Saya juga punya keponakan dan ada saudara yang menurut saya itu mereka terlalu keras cara beragama, dan itu kebanyakan mohon maaf ini dalam tanda kutip, kebanyakan itu mereka berada di pusat-pusat perkotaan, Mbak. Jadi kalau di kampung-kampung itu jarang terjadi. Di pusat-pusat perkotaan yang dimana mereka itu mengandalkan IQ-nya untuk mendoktrin seseorang dengan realita yang ada, dengan logika, dengan segala macam yang itu seperti dibuat nyata, akhirnya mereka tercuci otak dan mereka memahami bahwa mereka lah yang paling benar. Nah, jadi kalau menurut saya seperti ini Mbak dari saya, karena saya juga salah satu dari organisasi keagamaan, poinnya seperti ini. Poinnya pemerintah dulu yang menetapkan. Jadi bukan itu bagus, ide dari Kementerian Keagamaan bagus, cuman undang-undang negara ini ditetapkan bahwa pemeluk masyarakat dibolehkan, rakyat dibolehkan untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinannya, cuman dengan ketentuan A, B, C, D. Sesuai dengan kebijakan kita di Nusantara. Itu aja Mbak. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Suyudi. Selamat pagi. Pak Suyudi di Lampung Timur. Saya ke Pak Dani di Tual. Pak Dani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dani. Gani. Oh, Gani. Silakan Pak Gani. Iya, betul. Kalau menurut saya itu
toleransi umat beragama sudah pernah berjalan. Kemudian toleransi antar umat beragama sudah jalan. Lalu kerukunan antar umat beragama sudah jalan. Tinggal kita perkuatkan itu saja, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Gani. Ya. Selamat pagi, Pak Gani di Tual, ada Pak Suyudi di Lampung Timur. Silakan, Pak Amirullah. Tapi Pak Amirullah, halo. Nanti kita jawabnya selepas jeda ya, Pak Amirullah ya. Nanti kita akan kembali lagi selepas jeda di program To The Point. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana pendengar. Saya akan lanjutkan selepas informasi yang berikut ini. Kilas Berita. Pemerintah menghimbau agar pemudik sudah memesan tiket penyeberangan dari jauh hari dan maksimal H-1 keberangkatan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pemudik di lintas Merak dan Bakauheni. Pihaknya memprediksi jumlah pemudik diprediksi akan meningkat 50% dari tahun lalu menjadi 193,6 juta pergerakan. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, mendengar kami lanjutkan kembali dialog kita pagi hari ini. Saya masih bersama dengan Pak Amirullah untuk menjawab tadi atau memberikan tanggapan dari pendengar-pendengar kami. Pak Amirullah, silakan. Baik, terima kasih. Ya, saya kira ini ya, kampung moderasi beragama ini ya itu kita tingkatkan kerja sama dalam bidang sosial. Jadi kita yakin terhadap keyakinan kita, seyakin-yakinnya, tapi juga kita tidak menyalahkan keyakinan orang lainnya. Nah, ini kita tingkatkan kerjasama. Saya kira tadi ya apa yang dicontohkan saling membantu misalnya dalam kalau di umat Kristiani Natalan, umat Islam juga bisa membantu. Nah, saya kira banyak contoh-contoh bagus ya, praktik-praktik yang bagus. Saya pernah ke Jawa Timur tuh di Lumajang juga ya. Jadi memang ada pura yang penginapan di sekitar pura itu ya punya Muslim misalnya yang saling terus kalau umat Hindu melakukan ibadah di pura itu nginapnya di penginapan yang punya di sekitar pura yang Muslim misalnya. Saya kira banyak sekali di Indonesia. Kita ini sebenarnya moderat, mayoritas semuanya rukun, kita sudah biasa hidup berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa. Kita sudah lama sekali Indonesia begitu dahsyat, luar biasa soal kerukunan ini, dan saya kira inilah yang kita bisa banggakan, kita bisa ceritakan ke negara-negara lain bahwa kita mampu hidup rukun, hidup damai. Ada banyak sekali agama di Indonesia, ada ribuan suku di Indonesia, bahasa ya, dan kita masih tetap utuh dari Sabang sampai Merauke, kita masih tetap damai di seluruh saya kira dengan Indonesia yang begitu luas ini, dan inilah kehebatan Indonesia yang mesti kita jaga, mesti kita tolak semua upaya pemecah belahan umat. Mesti kita tolak semua upaya yang provokator konflik yang menyebabkan Indonesia ini konflik antar umat beragama, antar agama, karena tadi klaim-klaim kebenaran, saling menyalahkan keyakinan orang lain, menghasut kebencian orang yang berbeda. Nah, saya kira ini mesti kita minimalisir, mesti kita melakukan upaya yang sama dengan kontra narasi yang lebih damai, yang lebih menyejukkan buat umat. Nah, saya kira ini terima kasih Elsinta, terima kasih Mbak Puspita. Saya kira ini mesti terus kita sosialisasikan cara beragama yang damai ini, cara beragama yang
sejuk ini agar terus tumbuh kedamaian di masyarakat di seluruh Indonesia. Pak Amirullah, ini on airnya kita sedang di Pro 3 RRI, Pak Amirullah. Siap. Iya, Pak Amir, tapi begini, tadi kan ada harapan ya dari Pak Suyudi begitu ya, soal pemerintah harusnya menetapkan dulu nih begitu aturan-aturannya. Itu sebenarnya aturan-aturan itu sudah ada atau gimana sih Pak Amirullah? Atau apa ya, apakah kemudian memang ke depan ada rencana untuk itu atau seperti apa tanggapannya, silakan. Menurut saya sudah diatur ya dalam Undang-Undang Dasar hak beragama, menjalankan kewajiban dan lain-lain. Jadi memang kita negara demokrasi, saya kira mungkin berbeda dengan negara Arab misalnya, negara-negara lain. Bahkan di Malaysia kabarnya, di Brunei itu khutbah Jumat aja teksnya disiapin oleh negara. Nah, kita ini kan negara demokrasi, negara yang bebas, silahkan berkembang agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, saya kira tidak ada agama yang diturunkan untuk untuk menyakiti orang lain, tidak ada agama yang diturunkan untuk biar masyarakat bertindak kejahatan dan lain. Semua agama saya kira mengajarkan kebaikan, mengajarkan kedamaian, mengajarkan keteraturan kepada manusia. Jadi, nah ini yang bermasalah adalah saya kira semua agama tidak ada yang tidak ada yang tidak mengajarkan ketidakbaikan. Semua mengajarkan kebaikan. Nah, cuma ini ada kelompok-kelompok yang berdasarkan dalil agama untuk melakukan kekerasan, melukai harkat dan martabat kemanusiaan dan melanggar hukum. Nah, inilah yang terus kita kampanyekan. Jadi silakan saja beragama menurut keyakinannya, tapi jangan ekstrim, jangan berbuat rusuh, jangan membuat Indonesia ini konflik, kira-kira begitu. Tinggal ininya aja, Mbak, pemahaman beragamanya. Saya kira aturannya sudah jelas dan sudah rigid lah, bagaimana negara demokrasi ini menjamin kemerdekaan untuk beragama. Baik, Pak Amirullah, harapannya ini Pak Amirullah untuk pengembangan kampung moderasi beragama di Indonesia ke depan seperti apa, silakan. Iya, saya kira ini baru rintisan ya, baru awal di 1000 kampung moderasi beragama. Kita berharap seluruh kampung di Indonesia ini bisa menjadi kampung moderasi beragama. Artinya bahwa bukan kampung yang kita pahami ada pelangnya gitu, ada Anda memasuki kampung moderasi beragama, tapi adalah lebih kepada bagaimana gerakan sosial masyarakat melalui kebudayaan, melalui gerakan-gerakan masyarakat, bahwa hidup rukun itu mesti kita jaga, nasionalisme, beragama yang menghargai martabat kemanusiaan, tidak melanggar hukum, ini menjadi kesadaran kolektif bersama di seluruh Indonesia yang sama-sama kita kawal untuk ketahanan nasional, untuk Indonesia yang damai, untuk Indonesia. Jadi kita malah berharap seluruh kampung di seluruh Indonesia ini bisa menjadi kampung moderasi beragama yang terus mengkampanyekan bagaimana toleransi, bagaimana anti kekerasan, bagaimana komitmen terhadap kebangsaan dan menghidupkan budaya-budaya lokal kita juga yang saya kira mulai perlahan pudar ya di generasi muda kita. Jadi mari kita tunjukkan keindonesiaan kita, Islam Indonesia kita yang ramah, yang damai. Nah, kita sih pengennya begitu, Mbak. Ya. Seluruh Indonesia kita pengen, bukan 1000, bukan 2000, tapi ya semuanya. Semuanya punya kesadaran yang sama tentang moderasi beragama. Baik, Pak Amirullah, terima kasih sudah berbincang bersama kami pagi hari ini, Pak Amirullah. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu. Terima kasih RRI Pro 3
Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasubdit Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Abirullah SAG MAG, kami sudah ajak berbincang dalam To The Point pagi hari ini pendengar, dan dengan berakhirnya perbincangan bersama dengan Bapak Abirullah, maka saya juga sudah berakhir untuk menemani Anda di sesi yang pertama. Jangan kemana-mana karena Indonesia Menyapa Pagi akan kembali dilanjutkan oleh rekan saya Bayu Firmansyah. Kita berjumpa lagi nanti di Indonesia Menyapa Siang. Saya Puspita Ayu, selamat pagi dan sampai jumpa lagi nanti. Waktu itu kamu pakai baju merah, yang ku tahu aku pakai baju putih. Kita bergandengan menyusuri kota, dan cinta kita seperti Indonesia. Walau kini kau ada di Wakatobi, yang jelas-jelas aku di Raja Ampat. Luasnya lautan memisahkan kita, oh indahnya bercinta di Nusantara. Kita sepakat bila rasa yang sesungguhnya tak mudah didapat, perlu ada pengorbanan, perlu ada perjuangan, seperti pahlawan. Kita tulis cerita yang takkan kita lupa, bersama di bawah langit senja. Kita nyatakan saja pada mereka lewat sebuah lagu, asmara kau dan aku di bumi khatulistiwa.